Jadi Ummu Sulaim ini janda. Dia ibunya Anas ibn Malik. Suami pertamanya Malik namanya. Malik ini kebetulan waktu Ummu Sulaim masuk Islam, dia dakwahin suaminya, ayo masuk Islam yuk gini-gini. Tapi Malik nggak mau. Dalam kondisi dia nggak mau, dia lagi jengkel sama Ummu Sulaim yang ajak dia masuk Islam. Dia keluar dari rumahnya, ketemu sama musuhnya, berantem, terus dibunuh. Mati dalam keadaan kafir. Nah, ada sahabat dekatnya Malik ini bernama Abu Talha. Abu Talha ini orangnya tampan, kaya, tapi kafir. Maka dia datang ke rumahnya Ummu Sulaim lalu mengatakan, wahai Ummu Sulaim, kalau selesai masa iddahmu beritahukan kepada kami. Biasanya ini bahasa kiasan orang Arab kalau mau melamar janda yang meninggal suaminya. Kalau selesai masa iddahmu informasikan kepada kami. Karena meninggal suami kan 4 bulan 10 hari. Nah nanti kalau sudah selesai masa iddah infokan ke kami akan datang melamar gitu ya. Terus Ummu Sulaim menanggapi. Mengatakan, wahai Abu Talha, orang seperti Anda tidak akan ditolak. Saya secara fisik laki-laki sempurna, disukai oleh perempuan, Anda juga orang kaya. Juga dari garis keturunan yang baik-baik. Tapi masalahnya saya muslimah dan Anda kafir. Dalam Islam tidak boleh. Kalau Anda mau masuk Islam, maka saya akan jadikan masuk Islam Anda sebagai mahar saya. Itu kata Ummu Sulaim. Maka Abu Talha bilang, baik, saya mau. Bagaimana caranya saya masuk Islam? Kata Ummu Sulaim, pergilah ke Rasulullah. Datanglah Abu Talha ke Rasulullah masuk Islam. Ringkas cerita mereka menikah. Dan ini subhanallah wanita mulia sekali. Dia jadikan Islamnya suaminya sebagai mahar. Dia nggak minta uang. Sudah menikah, subhanallah dikaruniai Ummu Sulaim hamil. Dan melahirkan anak laki-laki. Maka Abu Talha ini gembira sekali. Karena dapat anak laki-laki dari yang perempuan yang dia sukai. Nah gitu. Waktu itu subhanallah baru lahir, baru berapa saat lahir, anak ini sakit. Dan waktu itu belum ada rumah sakit yang kita, jadi penyakit juga tidak terlalu banyak bisa terdeteksi, berobat juga masih sangat terbatas gitu ya. Sampai akhirnya tiba waktu maghrib, kata Abu Talha kepada istrinya Ummu Sulaim, saya akan pergi ke masjid sholat bersama Nabi SAW, habis isya saya balik. Tolong dijaga baik-baik anak ini. Subhanallah baru keluar berapa langkah dari rumahnya Abu Talha ini, bayinya meninggal. Bayi tadi meninggal. Maka kata Anas, Anas ini perawi hadis yang anak Ummu Sulaim dari suami pertama, dari Malik tadi kan. Kalau pernah dengar dari Anas ibn Malik meriwayatkan hadis, nah itu sahabat ini. Ibunya dia bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim inilah yang membawa Anas kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah jadikan Anas sebagai pembantu Anda. Sampai Anas 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW dan banyak sekali meriwayatkan hadis. Ringkas cerita kata Anas, ya, waktu itu ibuku berkata, tolong jangan kepada semua orang di rumah, anak-anaknya dan juga pembantunya, tolong jangan ada yang sampaikan kepada Abu Talha tentang kematian bayi ini. Biarkan saya yang sampaikan. Kata Anas bin Malik, ini riwayat sahih ya. Saya melihat ibu saya dandan belum pernah secantik itu sebelumnya. Dan dia masak masakan belum pernah seenak itu sebelumnya. Ini dalam kondisi bayinya mati ya. Habis isya suaminya pulang. Dia temani suaminya makan makanan yang enak. Dan dia menawarkan dirinya untuk interaksi biologis. Dalam kondisi anaknya meninggal. Ya. Setelah terjadi interaksi biologis. Sudah suaminya kenyang perutnya. Puas biologisnya lalu dia mengatakan. Wahai Abu Talha. Dia bilang baik-baik sama suaminya. Bagaimana pendapat Anda kalau seandainya kita pinjam sesuatu dari orang. Orang itu minta. Apa yang kita pinjam itu? Kata Abu Talha tentu kita kembalikan. Itu bukan hak kita. Maka kata Ummu Sulaim dengan santun dia mengatakan, kalau begitu berharaplah pahala dari Tuhanmu karena sesungguhnya pemilik anakmu sudah memintanya. Saya anakmu sudah meninggal. Abu Talha kaget, kenapa kau biarkan saya makan, biarkan saya menikmati badanmu baru kau sampaikan. Ummu Sulaim cuma senyum saja. Maka Abu Talha ingin sekali mendapat informasi, kebetulan Nabi masih ada, dia bilang, ayo kita sekarang ke Rasulullah, ceritain kejadian ini. Maka suami istri pergi ke sana, kemudian setelah diceritakan kepada Nabi SAW, Nabi senyum. Karena sikapnya Ummu Sulaim ini, bagaimana dia anaknya meninggal, dia justru masih mau menyampaikan dengan cara baik kepada suaminya gitu kan. Bukan panik, bukan teriak-teriak, bukan marah-marah. Kemudian kata Nabi SAW, apakah kalian sempat interaksi biologis? Kata keduanya, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semoga Allah berkahi. Dan betul, dari interaksi biologis malam itu, Ummu Sulaim hamil lagi, lahir anak. Laki-laki tahun depannya.
Dan kata Anas bin Malik, saya menggendong adik saya itu ke Nabi dan Nabi doakan agar mendapatkan keberkahan, dan betul-betul adik saya ini saya lihat sendiri tumbuh besar, menikah dan punya anak lagi laki-laki banyak. Jadi dari anak laki-laki yang lahir dari kejadian tersebut Allah Subhanahu wa taala berkahi.